Shalom, Om Swastiastu, Om Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai algoritma Best First Search. Pertama-tama dimulai dari anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Agnes Jessiska, saya Amelia Haresya Prawi, saya Nugraha Putra Fajar, saya Gamalil Mananglu, saya Iwanita Taratur Tirta. Langsung saja ke materinya. Apa itu Best First Search? Best First Search adalah salah satu metode atau cara yang digunakan komputer untuk mencari jalan terbaik dari satu titik ke titik tujuan. Misalnya dari rumah ke sekolah, dari satu kota ke kota lain, atau dari kondisi awal ke kondisi akhir dari sebuah masalah. Beda dengan metode pencarian biasa yang mencoba semua kemungkinan secara acak atau berurutan, Best First Search ini menggunakan cepat menemukan tujuan. Ini disebut fungsi heuristik yang bisa dianggap seperti memperhatikan kita. Nah, karena sih kita bayangkan kamu lagi tersesat di sebuah kota, terus ingin cepat sampai ke stasiun. Kamu nggak tahu nih jalan mana yang paling cepat. Kamu punya peta yang bisa memperkirakan jarak setiap jalan ke kamu akan memilih jalan yang menurut peta paling dekat tersebut duluan kan, jalan. Nah, Best First Search itu juga dia memiliki semua pilihan jalan yang tersedia dari posisi sekarang. Dia juga menghitung nilai heuristik untuk masing-masing jalan, misalnya jarak ke tujuan. Dan ia juga memilih jalan dengan nilai heuristik kecil, artinya yang kelihatannya paling dekat tujuan. Nah, kemudian pindah ke titik mana dan ini beriman tidak cukup cuma semua jalan kita hanya fokus jalan yang katanya paling. Ya, selanjutnya itu langkah-langkahnya. Yang pertama ada inisialisasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah inisialisasi, yaitu tahap persiapan sebelum proses pencarian dimulai. Inisialisasi dimulai dengan mendefinisikan node awal atau start node yang menjadi titik awal pencarian. Node ini kemudian dimasukkan ke dalam open list, yaitu struktur data, biasanya berbentuk antrian proses, yang berfungsi menyimpan semua node yang akan dieksplorasi selanjutnya. Dalam node dalam open list diurutkan berdasarkan nilai heuristik atau HN, yaitu estimasi jarak atau biaya dari node tersebut ke tujuan. Selanjutnya, setelah proses instalasi selesai dan open list terisi dengan node awal, langkah berikutnya itu dalam algoritma Best First Search adalah mengambil node dengan nilai heuristik terkecil dari open list. Open list biasanya diimplementasikan sebagai priority queue atau antrian proses, di mana setiap node disimpan bersama dengan nilai heuristiknya, yaitu estimasi seberapa dekat node tersebut ke node tujuan. Semakin kecil nilai heuristiknya atau HN, maka semakin tinggi prioritas untuk dieksplorasi lebih dahulu. Dalam langkah ini, algoritma akan mencari node dalam open list yang memiliki nilai heuristik paling rendah dan mengambil untuk diproses selanjutnya. Yang ketiga yaitu setelah algoritma Best First Search mengambil node dengan nilai heuristik terkecil dari open list, langkah pentingnya berikut adalah memeriksa apakah node tersebut merupakan node tujuan atau goal node. Node yang baru saja diambil dari open list disebut current node. Pada tahap ini algoritma akan membandingkan antara current node dan node tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembandingan ini bisa berbentuk sederhana seperti membandingkan nama node, atau bisa juga melihat kondisi kompleks. Jika pencarian dilakukan dalam ruangan keadaan, misalnya pada puzzle atau robotik. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa current node adalah goal, maka proses pencarian dinyatakan selesai. Selanjutnya ekspansi node. Ekspansi tetangga dari node aktif. Hitung nilai heuristik atau singkatannya HN untuk masing-masing node tetangga. Tambahkan node-node tersebut ke dalam queue dengan nilai HN sebagai prioritas.
Catat juga para node-nya agar jalur bisa dikonstruksi nanti. Yang kelima, ulangi proses. Kembali ke langkah 2, yaitu tadi ambil node dari Q dengan HN terkecil, terus cek tujuan, ekspansi jika bukan. Proses ini terus berulang hingga tujuan ditemukan atau Q kosong atau tidak ada solusi. Yang keenam, rekonstruksi jalur. Setelah mencapai node tujuan, kita bisa melacak kembali jalur dari node tujuan ke node awal menggunakan catatan parent node. Inilah jalur solusi dari pencarian. Udah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu lebih cepat dibandingkan uniformed search, yang artinya menggunakan informasi tambahan atau heuristik untuk memandu pencarian ini membuatnya lebih cepat dibandingkan algoritma uniformed seperti breadth first search (BFS) atau deep first search atau DFS yang tidak menggunakan pengetahuan tambahan tentang masalah. Yang kedua yaitu fokus ke jalur menjanjikan, yaitu artinya dengan nilai heuristik terkecil untuk dieksplorasi lebih lanjut. Ini ini membuat pencarian tidak menyebar secara membabi buta, melainkan diarahkan ke jalur yang memungkinkan yang kemungkinan besar untuk menuju solusi. Yang ketiga yaitu bisa dikombinasikan dengan strategi lain. Misalnya tuh seperti A yang menggabungkan nilai heuristik dengan biaya perjalanan sejauh ini dapat mengatasi kekurangan best search dengan tetap mempertimbangkan biaya real atau bukan hanya prediksi. Kekurangannya itu juga ada 3. Yang pertama yaitu tidak menjamin solusi optimal. Tidak menjamin solusi optimal itu artinya prediksi biaya ketujuan. Algoritma ini bisa saja memilih jalur yang cepat tapi mahal, sehingga solusi yang ditemukan tidak selalu yang terbaik atau terpendek. Yang kedua, bergantung pada heuristik kinerja algoritma. Algoritma ini sepenuhnya bergantung pada fungsi heuristik yang digunakan. Jika heuristiknya tidak akurat, maka jalur pencariannya tidak melenceng jauh dari solusi yang benar. Yang ketiga tuh bisa eksplorasi berlebihan jika heuristik buruk. Maksudnya tuh jika nilai heuristik menyesatkan, misalnya memberikan nilai rendah pada jalur yang tidak produktif, algoritma bisa membuang waktu mengeksplorasi banyak node yang tidak membawa pada solusi, bahkan lebih buruk dari pencarian tanpa informasi atau uniformed. Kemudian di sini saya ada studi kasus dan menyelesaikan dengan menggunakan algoritma ini. Dimulai dari A dan tujuannya di Z. Kita akan menyelesaikan studi kasus ini menggunakan best first search. Dan sebelah kiri saya ini ada contoh soalnya dan kanan ini adalah contoh jalannya. Nah, dimulai dari A, kita memiliki 2 jalan, yang pertama ke B dan yang kedua ke C. Di sini BFS ini memiliki bobotnya gitu. Dari A ke B itu memiliki bobot 4 dan A ke C itu ada bobotnya 5. Anggap saja yang satu 4 km, yang satu 5 km. Nah, kita di sini karena kita akan mencari jalan yang paling optimal, maka logikanya semakin kecil bobotnya, maka semakin kecil jaraknya dan semakin cepat nyampai. Nah, di sini kita dari A ke B itu 4 dan A ke C itu 5, maka kita mengambil jalan A ke B dulu, baru kita lanjutkan. Nah, yang saya garis biru ini itu jalan yang akan kita duluan
jalankan. Nah, selanjutnya dari A ke B, kita akan melanjutkan jalannya A, B ke D. Nah, A, B ke D itu bobotnya ada 3. Masih lebih kecil A, B ke D daripada A ke C. Maka kita tetap lanjutkan dari A, B ke D. Selanjutnya kita lanjutkan dari A, B, D ke E. Nah, ke E ini ada bobotnya 4. 4 itu masih lebih kecil daripada A ke C yang bobotnya 5. Maka kita lanjutkan selanjutnya dari E. Dari E itu ada ke G. A, B, D ke E ke G itu bobotnya 6. Kali ini bobotnya lebih besar daripada A ke C. Maka kita close dulu A, B, D, E, G. Kita lanjutkan jalan A ke C. Setelah itu, nah dari A ke C kita memiliki 2 jalan, ada ke E dan ada ke F. Maka kita pilih yang paling kecil lagi, kita pilih yang F. Yang F mempunyai bobot 2. Maka kita lanjutkan dulu yang ke F. Setelah itu, ternyata ACF ini memiliki jalan menuju I. Bobotnya 4 tetapi I itu buntu, maka kita tidak bisa lanjutkan. Maka kita lanjutkan AC ke E yang memiliki bobot 3. Selanjutnya dari A C E ke G itu bobotnya 6, A B D E G juga 6. Di sini kita terserah saja mau lanjutkan yang mana. Maka saya lanjutkan dulu yang A B D E ke G. Nah, di sini A B D E ke G, G itu mempunyai 4 cabang, ada J, ada Z, ada H dan ada F. Nah, yang ke J itu mempunyai bobot 4, yang ke Z itu mempunyai bobot 7, yang ke H mempunyai bobot 2. Nah, di sini kan sudah dapat nih jalannya dari A ke Z. Tetapi walaupun sudah sampai ke tujuan Z, tapi best first search ini adalah pencarian optimal yang masih akan mencari nodes-nodes lain. Maka kita simpan dulu yang ditandai bintang, kita simpan dulu jalannya, kita simpan dulu solusinya, maka kita cari jalan yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan lagi cari nodes yang paling kecil. Nah, nodes yang paling kecil itu 2, yang H. Maka kita lanjutkan A, B, D, E, G, H. Selanjutnya, dari H itu kita ke Z. Sudah dapat solusi yang kedua yang bobotnya 6. Maka kita lanjutkan yang J. Yang bobotnya 4. Nah, AB yang ke sebentar. Nah, yang ke K tadi, yang ke J tadi ternyata mempunyai cabang K yang bobotnya 1. Nah, K ini tapi jalan buntu, maka kita tidak bisa lanjutkan. Maka kita lanjutkan dari A, C, E ke G. Maka kita lanjutkan yang itu, yang bobotnya 6. Kita lanjutkan lagi di G, kita mempunyai cabang yang H dan cabang yang Z. Nah, di sini Z kita sudah dapat solusi yang ketiga. Maka kita simpan, kita cari bobot yang H. Selanjutnya kita lanjutkan dari H mempunyai jalan menuju Z yang bobotnya 6. Sudah dapat kita 4 solusi. Nah, sudah dapat semua solusinya, maka kita simpan. Lalu setelah itu semua solusinya kita jumlahkan dan dihitung hasilnya. Contohnya solusi 1 A ke B itu maka 4, B dan D maka ditambah 3, dilanjutkan D ke E ditambah 4, selanjutnya E ke G ditambah 6, selanjutnya di G ke H ditambah 2 dan H ke Z ditambah 6 dan mendapatkan hasilnya 25. Nah, dari semua hasilnya kita ambil yang paling kecil, yang paling optimal. Itulah solusi yang kita dapatkan. Ketika kita menemukan sebuah solusi, maka kita harus sampai ke kulitnya. Jangan berhenti sampai di situ, karena kita akan terus mencari solusi yang optimal, baru di total keseluruhannya. Oke, berikutnya kesimpulan.
Yang pertama, menggunakan fungsi heuristik dan untuk mempercepat pencarian. Penggunaan fungsi heuristik dalam pencarian membantu mempercepat proses pencarian solusi dengan memanfaatkan informasi perkiraan untuk mengarahkan pencarian ke jalur yang lebih menjanjikan. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, terutama pada masalah kompleks atau ruang pencarian yang besar. Yang kedua, sangat efisien dalam banyak kasus. Algoritma heuristik sangat efisien dalam banyak kasus karena mampu menyederhanakan proses pencarian dan menghindari eksplorasi jalur yang tidak relevan, sehingga mempercepat pencapaian solusi. Efisiensi ini membuatnya cocok digunakan dalam berbagai aplikasi nyata yang membutuhkan kecepatan dan responsivitas. Kemudian yang ketiga, tidak menjamin hasil optimal, tapi cepat menemukan solusi yang baik. Algoritma heuristik tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal, tetapi mampu menemukan solusi yang cukup baik dengan cepat. Hal ini menjadikannya pilihan yang praktis untuk masalah di mana waktu atau sumber daya terbatas lebih penting dari kesempurnaan solusi. Dan yang terakhir, cocok untuk sistem navigasi, robot AI, dan robotika. Algoritma heuristik cocok untuk sistem navigasi, API, dan robotika karena mampu memberikan solusi cepat dan efisien. Meskipun tidak selalu optimal, pendekatan ini efektif dalam situasi dinamis yang membutuhkan respon waktu nyata dan keputusan adaptif. Sekian tentang best practice. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.